di mana kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam G7 menyatakan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju penggunaan energi bersih. Sejalan dengan hal tersebut, mereka bersepakat untuk menghentikan dukungannya kepada batu bara sebagai sumber energi. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang yang tergabung dalam G7 menyatakan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju penggunaan energi bersih. Terkait hal tersebut, seluruh anggota G7 bersepakat untuk menghentikan dukungannya kepada batu bara sebagai sumber energi pada konferensi tingkat tinggi di Cornwall, Britania Raya pada 11 hingga 13 Juni 2021 lalu. Dikutip dari Reuters, ketujuh negara menyebutkan bahwa pembangkit listrik berbasis batu bara merupakan penyebab terbesar emisi gas rumah kaca. Ketujuh negara menilai pendanaan investasi global yang berlanjut untuk pembangkit listrik berbasis batu bara tidak sejalan dengan upaya global untuk menekan kenaikan suhu di level 1,5 derajat Celcius. Dengan adanya komitmen transisi menuju penggunaan energi bersih, aliran pendanaan eksternal dari ketujuh negara G7, baik kepada perusahaan batu bara maupun terhadap pendanaan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan sumber energi batu bara diperkirakan akan turun drastis. Meski begitu, masalah pendanaan eksternal global ini dipercaya tidak akan menjadi persoalan bagi produsen batu bara di dalam negeri. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia mengatakan, produsen batubara memiliki banyak opsi untuk menghimpun pendanaan eksternal di dalam negeri. Beberapa opsi yang bisa dijajaki misalnya seperti pinjaman perbankan dalam negeri, penggalangan dana di pasar modal, dan lain-lain. Meski begitu, Hendra tidak menampik bahwa sikap G7 bisa berdampak terhadap ekspor batubara Indonesia dalam jangka panjang. Pasalnya, penghentian pendanaan eksternal dari negara G7 untuk proyek-proyek pembangunan PLTU di negara-negara tujuan ekspor batubara Indonesia bisa saja berdampak pada penurunan permintaan batubara Indonesia pada negara-negara tersebut. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, pengusaha soal pembatasan investasi asing di batubara. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau disingkat dengan APBI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak David, terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih juga Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendra, topik kita adalah pengusaha soal pembatasan investasi asing di batubara. Pak Hendra, tampaknya ini cukup menarik kalau kita bahas Pak Hendra. Gempuran sentimen-sentimen negatif cukup banyak berdatangan terhadap industri pertambangan batubara dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir. Tidak hanya dari G7, namun juga datang dari China. Kemudian pemerintah dari dalam negeri juga akan menetapkan kebijakan yang sama, Pak Hendra. Kita akan coba bahas satu persatu terlebih dahulu, Pak Hendra. Dari negara G7 terlebih dahulu, bagaimana APBI melihat komitmen untuk mempercepat transisi penggunaan EBT dan mengurangi penggunaan dari batubara, Pak Hendra? Ya, saya kira ini bukan terlalu mengejutkan ya, karena secara terpisah pemerintah dari beberapa negara G7 ya itu telah mengeluarkan kebijakan internal mereka dan juga statement untuk mempercepat transisi energi ke energi yang lebih bersih. Khususnya dengan Amerika, apalagi dengan perubahan pemerintahan di Washington, munculnya Presiden Joe Biden yang memang salah satu prioritas di pemerintahan saat ini adalah mendorong penggunaan energi bersih, dan dengan komitmen Amerika is back dalam segala aspek termasuk geopolitik ini tentu sudah diprediksi, dan kesepakatan dalam G7 ini adalah suatu formalitas yang menegaskan bahwa negara-negara tersebut mendukung percepatan, dan khususnya memang yang menjadi sasaran kalau kami lihat kemarin adalah Jepang. Jepang selama ini masih sangat bergantung energinya terhadap dengan energi fosil. Nah, jadi memang proses ini dengan adanya komitmen dari negara-negara dalam menandatangani kesepakatan Paris ini tentu akan mempercepat lagi proses transisi energi. Kami melihatnya memang dunia sudah bergerak ke arah sana, dan juga pemerintahan Presiden Jokowi juga telah menegaskan komitmen untuk menuju ke sana. Namun tentu kalau kami melihat bahwa dalam jangka pendek kita melihat bahwa demand terhadap batubara baik untuk ekspor maupun juga penggunaan dalam negeri tentunya masih cukup menjanjikan, paling tidak dalam 1-2 dekade ini, dan setelah itu tentu akan secara gradual demand terhadap batubara mulai berkurang. Itu kami melihatnya, jadi lebih mempercepat saja proses transisi yang terjadi.
Sebenarnya sampai sejauh ini secara global, Pak Hendra, bagaimana konsumsi energi batubara oleh anggota negara-negara G7 ini ketika kebijakan ini diberlakukan baik secara bertahap dan Anda katakan tadi ini lebih berdampak kepada jangka menengah dan juga jangka panjang, Pak Hendra, dari sisi konsumsi dunia batubara untuk negara-negara G7 dan dampaknya. Oh ya, kalau kita lihat negara-negara G7 sendiri, khususnya yang menjadi tanda kutip leader di G7 adalah Amerika Serikat, itu masih sangat bergantung dengan batu bara ya. Lebih dari 600 juta ton setiap tahunnya diproduksi, dibakar dalam negeri untuk pembangkit listrik dan negara paman Sam ya. Kita lihat Jerman ini juga masih cukup tinggi ya penggunaan batu baranya, dan beberapa negara yang saya sebutkan tadi, Jepang juga masih hampir 60% masih tergantung oleh batu bara. Jadi kalau kita melihat negara-negara G7 sendiri, sebagian masih bergantung terhadap batu bara. Yang menarik, ada satu kajian yang dirilis dalam beberapa minggu lalu, pernah dimuat di The Guardian sebelum pertemuan G7, yang menyebutkan bahwa negara-negara G7 justru investasi mereka di 2020 itu lebih banyak ke energi fosil dibanding energi terbarukan. Jadi kita juga melihat ada sedikit bystander gitu ya kalau kita lihat di pemerintahan G7. Tapi tentu ini semakin mempercepat proses transisi. Nah, dari Indonesia sendiri kita melihat bahwa ekspor kita itu 97% itu ke negara-negara di Asia Pasifik. Hanya Jepang negara G7 yang tujuan ekspor kita. Kalau di Eropa dan Amerika kita nggak, hanya sedikit saja ekspor kita ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Baik, artinya ini dengan ketika kebijakan negara G7 dari konsumsi untuk beberapa tahun ke depan tidak akan mempengaruhi cukup banyak, Pak Hendra? Betul, karena tadi saya sampaikan pasar kita di negara-negara Asia Pasifik, dan kalau kita lihat negara-negara Asia Pasifik itu sangat bergantung terhadap batu bara ya. Kita lihat Tiongkok ya, sebagai produsen terbesar batu bara di dunia, Tiongkok itu menghasilkan hampir 4 miliar ton di tahun 2020 sendiri. Kemudian India juga ya, yang menghasilkan lebih dari 600 juta ton, itu masih sangat bergantung terhadap batu bara untuk beberapa dekade ke depan. Kalau kita lihat di negara-negara maju ya, tadi di negara-negara Asia Timur, Jepang masih bergantung dengan batu bara, tapi mereka akan gradually mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Demikian pula Korea Selatan. Mungkin Korea Selatan dari negara Asia Timur yang lebih agresif gitu ya. Baik, implikasi lanjutan Pak Hendra terkait juga dengan pengurangan dari investasi di sektor pertambangan batu bara ini. Bagaimana APBI melihatnya, terutama untuk pembiayaan asing bagi proyek-proyek batu bara di dalam negeri, Pak? Oke, kalau kita berbicara mengenai batu bara itu sangat tergantung dengan bagaimana polisi satu negara untuk membangun kelistrikan mereka. Kalau masih berbasis fosil, terutama PLTU batu bara, tentu ke depan ini dengan komitmen G7 akan semakin mengurangi komitmen negara-negara G7 untuk mendanai proyek-proyek batu bara yang menjadi negara yang menjadi tujuan ekspor batu bara kita. Nah, kalau di dalam negeri sendiri sejauh ini pendanaan dari luar negeri itu kebanyakan tentu dari Tiongkok ya, kemudian juga Jepang dan juga ada Korea, tapi nggak terlalu banyak. Jadi kita masih sangat berharap dengan komitmen dari pemerintah Tiongkok memang untuk investor Tiongkok untuk terus berinvestasi mendukung pengembangan PLTU batubara bukan hanya di Indonesia tentu, tapi di wilayah Asia Tenggara yang merupakan salah satu pasar ekspor batubara kita yang terbesar. Baik, Pak Hendra, menarik, nanti kita akan lanjutkan berbincang terkait dengan Tiongkok. Informasi terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, Tiongkok membatalkan investasi kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara luar negeri. Tadi Anda katakan harapan yang paling besar kepada Tiongkok. Nanti kita akan coba bahas seberapa besar dampak dari efek ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami.